Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, Majestic Yuan Power berputar-putar saat naik di sekitar tubuh Lindong. Saat Yuan Power bertabrakan satu sama lain, mereka mengeluarkan suara teredam yang dalam, yang menyebar di permukaan laut ke kejauhan. Cahaya putih samar naik dari dalam tubuh Lindong. Life Ki dalam cahaya putih bahkan lebih murni daripada Life Ki yang terkandung dalam Core Bird Spiritual Serum. Yuan Power bersiul di dalam tubuhnya, sebelum mereka dengan rakus bergabung dengan jejak cahaya putih. Setelah bergabung, aura Lindong yang awalnya terhenti, sekali lagi naik dengan liar. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bersiul seperti roda gila. Roh Yuan-nya duduk di dalam dantiannya, karena terus melahap kekuatan Yuan yang agung. Bang! Aura Lindong terus meningkat. Tiba-tiba, suara pecah yang lembut sepertinya muncul entah dari mana. Auranya juga tampak seperti elang perkasa yang baru saja terbebas dari awan guntur, dan menyerap pemandangan luas di matanya. Tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Gumam Lindong. Setelah menerima hadiah dari Mulan ini, Lindong akhirnya mengambil langkah ini dan maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Cahaya putih melonjak dalam tubuh Lindong, dan tiba-tiba menarik kembali dengan cepat setelah dia benar-benar maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Akhirnya itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang di dalam dantian Lindong. Pada saat ini, pikiran Lindong telah tenggelam ke dalam dantainnya. Dia bisa melihat tubuh kristal seukuran jempol dan berwarna putih, yang secara diam-diam mengambang di dalamnya. Ada juga riak Life Ki yang relatif besar samar-samar menyebar dari dalamnya. Itu sudah jelas, Lindong saat ini tidak dapat sepenuhnya memperbaiki dan menyerap hadiah ini dari Mulan. Kemungkinan kristal Life Ki akan membantunya lagi, ketika dia ingin membuat terobosan di waktu yang akan datang. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Jejak cahaya melintas di atasnya dan tampak merobek malam yang gelap. Sekelompok uap putih dipancarkan melalui tenggorokan Lindong. Dia bisa merasakan Yuan Power mengalir di sekujur tubuhnya, yang akhirnya menjadi hening seperti singa yang sedang tidur. Sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Aku akhirnya maju ke tahap kehidupan yang mendalam, ucap Lindong. Selamat kakak Lindong, ucap Mulingshan. Tawa yang jelas terdengar dari samping Lindong. Dia menoleh dan melihat Mulan berbaring di belakang pausnya. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepalanya, sementara wajahnya yang tampan berisi senyuman. Tetua, terima kasih atas bantuan kamu, ucap Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, dia secara alami bisa merasakan asal-usul kristal Life Ki di dalam tubuhnya. Siapa lagi yang bisa membentuk Life Ki yang kuat dan murni selain seorang ahli di tingkat elit, yang telah mencapai tahap samsara, pikir Lindong. Mulan menyeringai. Angin malam meniup rambut biru panjangnya, membuatnya tampak relatif ramah tamah. Dia memandang Lindong dan berkata, itu karena fondasi kamu sekokoh batu. Kalau tidak, aku tidak akan campur tangan, karena nanti akan menghancurkan fondasi kamu. Selanjutnya, King Zi pasti akan mempermasalahkannya dengan aku, setelah dia tahu tentang hal itu. Karena dia telah melewati keterampilan naga hijau terwujud untukmu, mungkin dia mengharapkan banyak darimu, jawab Mulan. Hah, tetua King Zi juga telah melakukan sesuatu untuk aku sebelumnya, dan aku ingin membalasnya jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya, ucap Lindong terkejut. Kamu harus meningkatkan dirimu sebelum menyebutkan ini. Aku tahu kamu menyimpan banyak rahasia. Namun paling tidak, kamu harus melangkah ke tahap kematian mendalam terlebih dahulu, sebelum kamu memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan orang-orang di tingkat seperti kami, ucap Mulan sambil tertawa. Mata Mulan menyapu tubuh Lindong dengan agak terkejut saat dia berkata. Ketika dia menanamkan kristal Life Ki ke dalam tubuh Lindong sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan, bahwa Lindong tampaknya memiliki banyak hal, yang bahkan dia tidak bisa selidiki lebih dalam. Lindong sedikit mengangguk. Dia sadar, bahwa Mulan mungkin merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Namun, simbol leluhur yang melahap, formasi alam semesta kuno, dan batu leluhur di dalam tubuhnya bukanlah benda biasa. Jika seseorang benar-benar membahas tentang mereka, mereka kemungkinan memiliki asal yang lebih besar daripada Mulan. Mulan secara samar-samar dapat merasakan mereka, tetapi tanpa Lindong mengaktifkannya, dia masih tidak dapat menyelidiki secara mendalam ke tubuh Lindong.
Aku telah mendengar King Zi menyebutkan hal-hal yang kamu lakukan di wilayah Suan Timur. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu menemukan keberanian itu. Kamu benar-benar berani menantang 3 kepala sekte besar Gerbang Yuan. Mereka adalah 3 ahli elit yang telah mencapai tahap samsara. Mulan mengubah topik pembicaraan dan berkata. Lindong tersenyum malu, lalu dia menjawab. Tangan aku diikat. Aku tidak bisa membiarkan diri aku ditangkap. Mulan berdiri. Matanya sedikit menyipit dan berkata. Gerbang Yuan, itu adalah sekte yang relatif kuat di wilayah Suan Timur. Beberapa tahun yang lalu, Chaotic Dimensi juga memiliki faksi penguasa, dan memulai perang dengan mereka. Namun pasukan Chaotic Dimensi akhirnya tidak dapat memperoleh apapun, ucap Mulan. Lindong sedikit terpana, itu sudah jelas, dia tidak berharap bahwa Gerbang Yuan benar-benar memiliki reputasi seperti itu bahkan di Chaotic Dimensi. Namun sekte itu, Mulan mengerutkan bibirnya. Sebuah kegelapan melintas di matanya yang menyipit saat dia berkata. Sepertinya ada sesuatu yang salah, ucap Mulan. Hah? Lindong sedikit terkejut saat dia melihat Mulan, itu sudah jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kata, ada yang salah. Aku pernah melakukan kontak dengan Yuan Gate, hahaha, mungkin itu hanya kesalahan. Namun, kamu harus berhati-hati jika kamu ingin membalas dendam di masa depan, ucap Mulan sambil melambaikan tangannya, meskipun dia tidak memikirkan topik ini. Tetua, terima kasih atas pengingatmu, balas Lindong. Lindong mengangguk. Saat ini, dia tidak cukup kuat jika berpikir untuk membalas dendam. Namun, karena perilakunya yang berhati-hati, dia masih memilih untuk menyimpan kata-kata Mulan dengan hati-hati. Selain itu, kamu harus berhati-hati saat menuju ke wilayah Lautan Langit Petir kali ini. Meskipun tidak banyak orang yang tahu jalur ke Sky Seaning Sea Region di masa lalu, begitu berita tentang gua dari seorang ahli tahap reinkarnasi menyebar, kemungkinan akan menarik banyak ahli. Namun, hanya ada 3 menara perak untuk memasuki gua. Karena mereka tidak akan berani menargetkan Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang, kamu akan menjadi target ideal mereka, ucap Mulan menjelaskan. Apakah berita itu sudah keluar? Tanya Lindong dengan sedikit terkejut. Bukan apa-apa jika itu hanya berita tentang keberadaan gua yang disebarkan, namun, bagaimana yang lain mengetahui jalur ke wilayah Laut Petir Langit, pikir Lindong. The Sky Hall Misterius dan 9 Gerbang Tenang telah menyebarkan berita. Lindong dengan cepat pulih. Hanya 3 pihak yang mengetahui jalur tersebut. Karena bukan dia yang menyebarkan berita, pastilah kedua pihak lainnya, pikir Lindong. Iya, meskipun aku tidak tahu mengapa mereka dengan sengaja menyebarkan berita untuk menarik begitu banyak orang ke wilayah Lautan Langit, faksi besar ini semuanya sangat cerdik. Mereka tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa memikirkannya. Mulan mengangguk dan menjawab. Mata Lindong mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Mulan benar, yang terbaik adalah sesedikit mungkin orang yang terlibat dalam perburuan harta karun ini. Namun, Mysterious Sky Hall dan Nine Serenade telah bertindak dengan cara yang berlawanan, dan mereka pasti memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Sepertinya dia harus berhati-hati ketika menuju ke sana. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka, pikir Lindong. Itu benar, Tetua Mulan, aku punya pertanyaan, aku tidak tahu apakah aku boleh bertanya. Lindong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melirik Mulingshan di samping, yang sedang tidur nyenyak, sebelum bertanya. Mau tanya apa? Tanya Mulan sambil menatap Lindong dengan keraguan di matanya. Sepertinya konstitusi Lingshan sedikit unik, ucap Lindong sambil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara tanpa sadar. Dia telah bingung tentang bagaimana Mulingshan mampu memprovokasi simbol leluhur melahap di tubuhnya untuk sementara waktu. Kata-kata Lindong baru saja terdengar, ketika dia segera melihat ekspresi Mulan sedikit berubah. Tepat, Mulan menatapnya dan berkata, sepertinya rahasia yang aku rasakan dalam tubuh kamu harus menjadi simbol Ancestral Kan, atau mungkin, itu adalah simbol paling misterius di antara 8 simbol leluhur yang agung, yaitu, simbol leluhur yang melahap, ucap Mulan. Mata Lindong menyusut pada saat ini. Dia tidak berharap, bahwa pertanyaan sederhana itu sebenarnya memungkinkan Mulan menyimpulkan begitu banyak informasi. Selain itu, Mulan bahkan dapat menebak simbol leluhur yang tepat berada di dalam tubuhnya, pikir Lindong. Mulan menatap Lindong. Ekspresinya tampak sedikit rumit ketika dia bergumam. Tidak heran gadis kecil ini suka mengikutimu, jadi begitu ya, ucap Mulan. Apakah Lingshan benar-benar memiliki hubungan dengan simbol leluhur? Lindong bertanya dengan lembut. Ekspresi Mulan berubah. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, mungkin kamu akan datang untuk mempelajari hal-hal ini di masa depan. Namun, aku tidak bisa memberitahu kamu tentang hal itu.
Jaga baik-baik gadis ini, ucap Mulan. Mulan menepuk pundak Lindong. Dia mengucapkan kalimat dengan makna yang dalam, yang hanya menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Setelah itu, dia menoleh dan melirik gadis kecil yang cantik itu, yang tertidur lelap di bawah sinar bulan. Lingshan, hubungan apa yang dia miliki dengan simbol leluhur melahap dalam tubuhnya, pikir Lindong. Karena kehadiran sosok ahli panggung samsara utama seperti Mulan, perjalanan ke wilayah lautan langit sangat lancar. Kepala gua angin iblis, Wu Xuan, tidak muncul lagi. Kemungkinan dia mengerti, bahwa dia tidak dapat menyentuh duo Lindong dengan Mulan yang menjaga mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggertakkan giginya, dan menelan masalah kehilangan menara perak itu. Setelah semua itu, kekuatan gua angin iblisnya tidak bisa dibandingkan dengan klan Paus Sage Abadi. Tentu saja, meskipun perjalanan itu dianggap lancar, masih ada beberapa masalah yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun juga, paus penjaga laut misterius yang mereka tumpangi terlalu mencolok untuk dilihat mata orang lain. Binatang buas seperti itu biasanya sangat berharga. Jika itu ditangkap dan dijual dalam pelelangan, harga yang diambil tidak akan kurang dari harta yuan murni. Justru karena ini, kelompok mereka akhirnya menarik perhatian beberapa perompak. Bajak laut ini secara aktif membunuh dan merampok orang di laut sepanjang tahun, dan masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat kejam. Beberapa dari mereka terkenal di seluruh Chaotic Dimensi. Mata mereka pasti berubah menjadi merah darah setelah melihat hanya 3 orang mengendarai paus penjaga laut misterius. Namun, bajak laut yang disebut iblis ini tidak diragukan lagi, bagaikan menendang pelat logam yang sangat keras kali ini. Semua orang yang menyerang sambil mengacungkan bilah mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan pembunuhan, langsung tersapu ke dasar laut di detik berikutnya, dan tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa kelompok tewas ke laut, beberapa kelompok perompak akhirnya tampaknya memahami, bahwa ketiga individu pada paus itu bukanlah orang suci yang berbudi luhur. Hal ini terutama terjadi setelah 3 pemimpin terdepan dari kelompok bajak laut mereka yang cukup terkenal, kini telah dimakamkan di dasar laut dengan gelombang dari lengan Mulan. Ketakutan akhirnya menghancurkan keserakahan di mata para perompak itu, ketika mereka mulai melarikan diri. Berita cepat menyebar, sementara para perompak ini melarikan diri. Selanjutnya, semua kelompok perompak menarik diri kemanapun paus misterius itu lewat. Jelaslah, orang-orang ini yang sering terlibat dalam pertempuran berdarah, dengan sangat jelas memahami, bahwa ketiganya adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Yang terbaik bagi mereka untuk patuh menarik diri. Tanpa rintangan lagi, perjalanan trio Lindong sekali lagi dipercepat. Mereka melakukan perjalanan melintasi laut selama sekitar 20 hari dengan cara ini, sebelum mereka akhirnya mencapai bagian barat daya dari Laut Iblis Chaotic. Selanjutnya, mereka juga secara bertahap mendekati tujuan mereka, yaitu Sky Lightning Sea Region. Seekor paus besar menerobos ombak di atas cermin biru laut, saat suara air yang menerjang dengan jelas bergema di permukaan laut. Lindong duduk di belakang paus. Tubuhnya masih seperti patung, sementara matanya yang hitam pekat memandang ke kejauhan saat dia tiba-tiba tersenyum. 1 hari lagi, dan kita harus bisa mencapai Sky Seaning Sea Region, gumam Lindong. Oh, apakah kami sudah tiba, ucap Mu Lingshan, yang dengan cepat menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Kemungkinan dia tidak sabar untuk bergabung dalam kesenangan. Lindong menyeringai dan mengangguk. Perjalanan mereka selama hampir sebulan telah melelahkannya. Untungnya, mereka dibawa oleh paus misterius. Kalau tidak, perjalanan ini akan diperpanjang setidaknya 2 hingga 3 kali lipat jika mereka mencoba menyeberangi lautan sendirian. Kami akhirnya tiba, ucap Mulan. Dengan santai menikmati matahari di punggung paus, Mulan juga tertawa mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya yang ramping untuk menghalangi sinar matahari. Setelah itu, dia bangkit dan berkata, "Karena kita akan tiba, sudah saatnya aku pergi," ucap Mulan. Lindong menutup bibirnya setelah mendengar bahwa Mulan akan pergi. Dia merasa sedikit menyesal. Akan lebih bagus jika penolong sekuat itu bisa mengikuti mereka ke Sky Seaning Sea Region. Namun, Lindong hanya menyimpan pemikiran seperti itu dalam benaknya. Perlindungan Mulan selama perjalanan ini telah menyelamatkan mereka dari banyak masalah, dan yang terakhir juga memiliki hal-hal yang perlu dia tangani. Akan terlalu banyak baginya untuk memiliki delusi seperti itu. Lindong tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal seperti itu mengingat karakternya. Perjalanan ini telah merepotkan tetua Mulan. Lindong berbicara dengan tulus ke arah Mulan. Mulan tidak hanya membantu mereka mengusir individu yang kuat seperti Wu Xuan, tetapi bahkan membantunya dalam menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Kebaikan seperti itu akan diingat oleh Lindong.
Tidak perlu dipermasalahkan, karena aku masih harus menyusahkanmu untuk merawat gadis kecil ini, jawab Mulan sambil melambaikan tangannya, dan tertawa dengan jelas dan cerah. Jangan khawatir tetua, kamu bisa mempercayakannya padaku, bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lingshan selama aku masih hidup. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara serius. Hahaha, aku percaya dengan kata-katamu ini, bakas Mulan. Mulan berdiri. Setelah itu, dia sekali lagi menggosok kepala kecil Mu Lingshan di sampingnya dan berkata, gadis nakal, kamu harus patuh dan mendengarkan saudaramu, Lindong. Jangan menyebabkan masalah, ucap Mulan. Aku tahu, balas Mu Lingshan sambil menggelengkan kepalanya dan menghindari tangan Mulan. Dia mengeluarkan kata-katanya saat dia menjawab dengan cara yang tidak puas. Hahaha, aku akan pergi dulu. Lindong, semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu di gua pakar tahap reinkarnasi itu, ucap Mulan. Mulan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, ketika tubuhnya bergerak dan menyapu ke langit. Dia tampak berteleportasi saat dia melintas ke arah selatan, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang tua yang cerewet itu akhirnya telah pergi, ucap Mu Lingshan. Mu Lingshan segera menghela napas dalam-dalam setelah melihat Mulan menghilang ke kejauhan. Tangan kecilnya dengan cepat diletakkan di pinggulnya, saat dia dengan tulus tertawa menghadap ke langit. Namun, suara yang jelas seperti tawa itu sedikit lucu, tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Lindong merasa geli saat menyaksikan Mu Lingshan yang tiba-tiba bersemangat, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah barat daya tempat tujuan mereka berada. Sekarang tidak ada lagi ahli seperti Mulan yang hadir, dia harus mengandalkan dirinya sendiri selama sisa perjalanannya, namun, Lindong lebih suka perasaan seperti itu. Karena mereka mendekati wilayah lautan langit, baik Lindong dan Mu Lingshan memutuskan untuk mengizinkan paus penjaga laut misterius untuk kembali ke laut setelah melakukan diskusi singkat. Meskipun itu adalah tunggangan yang sangat bagus, ukurannya terlalu besar, dan terlalu mencolok. Selain itu, mereka tidak membawa Mulan bersama mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap low profile. Setelah meninggalkan paus penjaga laut misterius, kecepatan Lindong berkurang. Namun, mereka masih berhasil mencapai wilayah luar Sky Seaning Sea Region pada hari ketiga. Bergemuruh, Lindong melayang di udara saat dia mengintip ke kejauhan. Laut di sana tiba-tiba berubah dari biru menjadi gelap gulita. Selain itu, langit dipenuhi dengan awan guntur hitam yang tak berujung. Petir menyusut di dalam seperti naga di saat guntur bergemuruh. Pemandangan ini persis sama dengan apa yang dilihat Lindong di Menara Perak. Lindong mengamati wilayah laut ini, yang hitam dan menakutkan, karena jantungnya tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Dia terus-menerus membayangkan hari ini, sejak dia mendapatkan informasi tentang simbol leluhur kedua ini saat di kota Yan. Setelah bertahun-tahun, simbol leluhur kedua akhirnya menjadi semakin dekat, pikir Lindong. Kakak Lindong, ada banyak orang di dekat ini. Mata besar Mu Lingshan melihat sekelilingnya dan tidak bisa untuk tidak berkomentar. Pada saat ini, suara angin yang kencang muncul dari waktu ke waktu di daerah terluar wilayah lautan langit ini, ketika banyak sinar cahaya melintas di langit. Terbukti, ini semua adalah ahli yang tertarik pada gua reinkarnasi. Alis Lindong sedikit dirajut saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak mengerti, apa yang sedang direncanakan oleh Balai Langit Misterius dan Gerbang Serene 9, karena telah benar-benar menarik begitu banyak ahli, pikir Lindong. Ada sejumlah besar aura yang hadir di depan kita. Kita harus pergi dulu dan melihatnya, ucap Lindong saat mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Sebuah pulau samar-samar terlihat. Sosok cahaya manusia di langit juga berkumpul di sana. Meskipun Lindong benar-benar ingin menuju ke gua ahli tahap reinkarnasi dengan segera, dia jelas mengerti, bahwa ada total 3 kunci untuk membuka gua tersebut. Dia hanya punya satu dari mereka di tangannya. Oleh karena itu, dia perlu bekerja sama dengan Balai Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang jika dia ingin masuk. Sosok Lindong dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mu Lingshan segera mengikuti di belakangnya. Keduanya menyapu langit. Setelah sekitar 10 menit, pulau besar itu akhirnya muncul dalam pemandangan mereka. Sinar cahaya yang sangat banyak melintas satu sama lain di langit di atas pulau, muncul seperti jaring cahaya, dan itu sangat luar biasa. Di tengah pulau adalah sebuah kota batu kuno, yang saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan darinya memecah keheningan tempat ini sebelumnya. Lindong mendarat dengan lembut di kota yang megah. Namun, beberapa saat setelah dia mendarat di kota batu, ada sedikit getaran dari menara perak di dalam tas Qian Kunnya. Aktivitas menara perak menyebabkan mata Lindong mengeras sedikit.
Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat satu-satunya menara batu di kota. Tampaknya ada dua sosok yang duduk dengan tenang di tempat yang paling mencolok di pulau itu. Sumber getaran menara perak berasal dari mereka, pikir Lindong. Seorang pria berpakaian hitam di menara batu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat jiwa kecantikan berpakaian putih di depannya saat dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya, orang yang kita tunggu telah tiba," ucap orang tersebut, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.